Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tudha'u fihi al-mizan, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala fi ayatin ukhra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Asmaul Husna yang kita hormati dan kita muliakan. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim kita semua kepada seluruh pengurus dan jajarannya. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dalam membina umat, dalam mengurus kemakmuran masjid ini, sehingga dengan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Asmaul Husna ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayahnya, pertolongannya, kita semua bisa melaksanakan dan menunaikan salat berjamaah subuh di Masjid Raya Asmaul Husna ini. Ini tiada lain kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana mungkin saat ini masih terlelap tidur, mungkin saat ini masih belum bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kenikmatan sholat subuh berjamaah. Karena nikmat terbesar untuk kita kaum Adam yang senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan di setiap kita mendengar lantunan azan muadzin memanggil kita untuk senantiasa hadir dalam sholat berjamaah 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya mari sama-sama kita sampaikan, kita haturkan selama-lamanya
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in pengikutnya, hingga kita semua yang mudah-mudahan istiqomah menjalankan segala perintah yang merupakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzma yang tiada syafaat atau pertolongan selain dari syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pekan ketiga hari ini, saat ini atau pagi ini, insyaallah kita akan sama-sama membahas terkait tentang bagaimana kita mencapai kenikmatan atau kebahagiaan yang akan kita rasakan bersama Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalam Al-Quran Allah firmankan bagaimana Al-Quran ini mengatur kehidupan kita, dari mulai kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran ini pantas kita jadikan pedoman, kita jadikan kompas dalam kehidupan, supaya hidup kita itu terarah, hidup kita itu tidak tersasar, hidup kita itu lurus sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada Al-Quran ini, selain daripada mengatur kehidupan kita, tentunya Al-Quran ini bisa menjadi obat dari segala penyakit. Dengan keyakinan kita percaya kepada Allah yang merupakan bukti iman kepada Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran ini memberikan syifa'un atau sebagai obat daripada segala penyakit. Mungkin di luar sana, ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, tentu ikhtiar yang dilakukan adalah berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, tentu dua jalan yang bisa kita jalani untuk pengobatan penyakit yang ada pada diri kita, baik itu medis ataupun non medis. Medisnya kita berobat, berikhtiar mencari kesembuhan dengan cara pergi ke rumah sakit, berobat ke dokter. Kemudian non medisnya kita berobat dengan Al-Quran, yang kita kenal dengan ruqyah. Dan penyakit ini tidak hanya zahir saja, karena di dalam diri kita ada zahir, ada batin. Kalau penyakit batin ini tidak semata-mata bisa kita sembuhkan berobat ke dokter, tapi bisa jadi sembuhnya itu wasilah daripada keagungan Al-Quran. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjadi obat atau penyembuh daripada segala penyakit yang ada pada diri kita. Jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang merupakan pedoman kita, tentunya Al-Quran harus senantiasa ada dan terus bersama kita. Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat
yang turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 20 tahun, 2 bulan, 22 hari, 30 juz, 14 surat, 6.660 sekian ayat. Karena terkait dengan ayat ini banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan 6.666, ada juga yang meriwayatkan 6.667 dan lain sebagainya. Yang pasti dalam 30 juz itu ada 114 surat. Kalau tidak percaya tentang ayatnya, mau membuktikan silahkan dihitung dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu beliau di dalam setiap awal daripada persuratnya itu beliau tuliskan berapa ayat dalam surat tersebut dan berapa huruf yang ada dalam surat itu. Kalau untuk membuktikan nanti silahkan dihitung ya berapa ayat dalam Al-Quran 30 juz itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini mengajak kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat, karena Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat muslim yang harus dan senantiasa kita berinteraksi dengannya. Karena tidak hanya ramainya kita itu berinteraksi dengan Al-Quran saat bulan Ramadan saja. Semestinya setiap masjid, musola, tempat-tempat ibadah lainnya diramaikan dengan membaca Al-Quran itu setiap waktu. Bukan hanya saja di bulan Ramadan atau oleh mereka yang khusus pesantren tahfidzul Quran. Kalau kita mengaku sebagai umat muslim dan kita yakin percaya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, maka setiap hari tentunya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengajak kepada kita untuk berprasangka baik kepada orang. Di dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk bertawakal. Di dalam Al-Quran Allah mengajak kita untuk senantiasa berpikir positif. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan untuk kita yakin dan percaya tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran pun Allah mengajak kita untuk senantiasa meyakini adanya setiap kemudahan di dalam setiap kesulitan. Allah mengajak dalam Al-Quran untuk kita senantiasa bersabar dalam segala ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan solusi hidup bagaimana supaya hidup kita itu tenang, aman, damai, dan bahagia. Jadi banyak ajakan Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak hanya saja membaca untuk kita memahami Al-Quran. Apakah Allah dalam Al-Quran ini mengajak kebaikan, kesabaran, bertawakal, dan lain sebagainya, berpikir positif, maka tentunya kita harus paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang kita baca itu. Berarti kita masih punya kewajiban, masih punya tugas untuk senantiasa terus belajar dan belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang sekarang kita baca, Al-Quran yang sekarang kita pegang, yang senantiasa kita berinteraksi dengannya
dengan cara membaca atau tilawatil Quran, ini sebagian besar kita yang berada di Indonesia khususnya, bacaan kita mengikuti Imam Asim, qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Jadi jangan sampai kita baca Quran, kita nggak tahu taklid atau sanadnya kemana. Bacaan kita itu mengikuti siapa? Karena kita manusia biasa, statusnya hanya sebagai pengikut, statusnya hanya sebagai numpang. Kita mengikuti ulama-ulama baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin supaya kita selamat. Makanya dalam setiap ilmu itu harus ada sanad, harus ada silsilah keilmuan. Di antaranya dari sekian banyak qiraat dalam Al-Quran yang kita saat ini baca, qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Karena nanti ada 7 qiraat yang tentunya harus kita ketahui minimal, ya, yang disebut qiraah syab'ah. Ada juga 10 qiraat atau yang disebut qiraatul asyrah, 10 qiraat yang diantara satu qiraatnya ada satu imam dan ada yang 2 imam yang meriwayatkan. Jadi jangan heran nanti ketika ada bacaan-bacaan yang aneh saat ada orang yang mengumandangkan bacaan Al-Quran itu. Setidaknya kalau sudah mengetahui bahwa bacaan ini ada qiraatnya, bacaan ini ada riwayatnya, maka kita nggak akan merasa heran saat kita mendengar bacaan tersebut. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar dan mengetahui seperti apa bacaan imam-imam qiraat itu. Minimal yang saat ini kita baca, qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Seperti bacaan misalnya Mat-Tabi'i. Mat-Tabi'i kita baca 2 harokat atau 1 alif, maka di imam lain itu ada yang membaca misalnya lebih daripada satu alif atau 2 harokat. Mad badal yang dibaca di qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs itu 2 rakaat, riwayatnya Imam Waras itu dibaca 6 harokat. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan di antara imam-imam tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang kita saat ini baca, yang ada pada diri kita, yang saat ini kita terus berinteraksi dengannya, ini turun secara berangsur-angsur, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi wahyu baginda Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril alaihi salam. Nah, penerbitan Al-Quran ini dan penyusunannya ini ada 3 cara penerbitan. Yang pertama secara taufiqi. Taufiqi ini penyusunan dan penerbitannya itu perintah dari Allah, kemudian diperintahkan kepada malaikat Jibril, setelah dari malaikat Jibril baru kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, misalnya ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian perintah dari Allah kepada malaikat Jibril bahwa surat ini harus diletakkan setelah surat ini dan sebelum surat ini.
atau ayat ini harus diletakkan setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Jadi secara garis besar, ayat dan surat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu penyusunan dan penerbitannya kebanyakan melalui cara atau istilah kita disebut taufiqi, perintah dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara ijtihad para ulama, para sahabat baginda Nabi SAW. Ijtihad para ulama atau para sahabat Nabi SAW. Dan yang ketiga, sebagian ada taufiqi dan sebagian lagi ada ijtihadnya para sahabat baginda Nabi SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nama-nama Al-Quran itu amat banyak. Di antaranya nama Al-Quran itu ada yang disebut dengan An-Nur. Bahkan ada surat khusus, surat An-Nur. Artinya apa An-Nur? Cahaya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan Allah berikan cahaya. Dan cahaya ini akan memberikan atau memantulkan cahayanya kepada orang lain, orang-orang sekitarnya, dan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya cahaya ini ada pada dirinya, namun demikian cahaya Al-Quran yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, cahaya ini akan memberikan cahaya kepada orang lain. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita lihat perbedaan di antara orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti apa misalnya wajah ketika kelihatan oleh kita, seperti apa ucapan yang dikeluarkan saat berbicara, berinteraksi dengan kita, perlakuan atau tingkah laku orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran berbeda dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka begitu banyak keistimewaan Al-Quran yang diberikan kepada kita sebagai orang yang sering berinteraksi. Selain daripada Allah mengajak tadi yang sudah disampaikan bahwa Al-Quran memberikan cahaya bagi para pembacanya, bagi para orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 174, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, burhanum min rabbikum, bukti kebenaran daripada Tuhan-Tuhanmu, bukti kebenaran dari Tuhanmu, wa anzalna ilaikum, dan kami menurunkan kepada kalian semua nuran mubina, cahaya yang menerangi. Yang dimaksud nuran ini adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan tentunya karena kemuliaan inilah Al-Quran harus senantiasa kita muliakan. Kita diatur oleh para ulama sedemikian rupa bagaimana kita punya adab, kita punya etika saat membaca Al-Quran. Bahkan penempatan Al-Quranul Karim yang ada pada kita semua, baik di rumah atau di masjid, musola, majelis taklim dan lain sebagainya, tentunya ini harus di posisi paling atas. Jangan sampai tertindih dengan
kitab lain tertindih dengan buku-buku lain atau bahkan oleh barang-barang yang lain. Karena Al-Quran kitab mulia yang harus dimuliakan. Seringkali mungkin kita temukan di berbagai tempat secara sengaja ataupun tidak, Al-Quran ini diposisikan di bawah. Bahkan saya pernah menemukan Al-Quran ini disimpan di bawah meja. Maka kita yang mengetahui hal tersebut, kita muliakan Al-Quran dengan cara memindahkan penempatan dan posisinya mesti di paling atas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang menjadi kompas kehidupan kita, mengarahkan untuk kita itu senantiasa berinteraksi, dan bahkan Al-Quran selain daripada memberikan cahaya, memberikan kemuliaan kepada para pembacanya, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya, maka Al-Quran tadi saya sampaikan bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat daripada segala penyakit untuk penyembuhan yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat kasih sayang dari Allah bagi para pembaca, bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, misi daripada Al-Quran ini, misi daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidayatun nas ila dini wal haq, menjadikan cahaya kepada manusia, menuntun dalam agama dan kebenaran. Al-Quran dari selain yang disampaikan tadi, Al-Quran ini, isi daripada kandungan Al-Quran itu ada beberapa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Al-Quran menyampaikan tentang hukum perniagaan, hukum perkawinan, hukum pernikahan, perniagaan, jual beli, dan lain sebagainya. Jadi apa yang mesti kita lakukan, apa yang kita lakukan saat ini sebagai ikhtiar kita, semua ada dalam Al-Quran. Kita diatur oleh Al-Quran dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, baik zahiriyah maupun batiniyah. Kemudian yang kedua, syifa'un lima fis sudur. Ayatnya tadi sudah dibacakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa', bahwa Al-Quran diturunkan misinya sebagai obat. Kemudian bayyinat, sebagai penjelasan dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa, dari setiap hukum yang terjadi pada kehidupan kita. Kemudian nadhir, basyirun wa nadhirun, memberi kabar gembira dan atau sebaliknya. Maka Al-Quran ini akan memberikan kebahagiaan untuk kita, memberikan kenikmatan untuk kita dalam kehidupan kita. Maka seyogyanya kita sebagai umat muslim ini di setiap hari, di setiap saat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena salah satu di antara kebahagiaan yang kita akan dapatkan, kenikmatan yang akan kita raih, kita peroleh dari keagungan dan kemuliaan Al-Quran ini dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Namun demikian, interaksi ini yang harus kita pahami, yang harus bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Satu hari meluangkan waktu di tengah kesibukan kita berinteraksi
dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, tilawatil Quran, baik itu dalam satu hari kita tilawah hanya satu ayat misalnya. Karena bagi kita yang mengaku meyakini Al-Quran ini pedoman, tetapi sehari-harinya kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Coba kita evaluasi. Selama 1 bulan ini, misalnya di bulan Desember, ini baru di ahad ketiga, sudahkah kita istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat? Di tengah kesibukan kerja, di tengah kesibukan kita usaha, di tengah kesibukan kita berdagang, sudahkah kita meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau belum itu dikerjakan, kalau itu belum dilakukan, mari kita perbaiki. Niatkan dari sekarang, setiap saat saya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ada tujuan yang harus kita capai. Apa? Kebahagiaan. Baik di dunia, terlebih kita di akhirat nanti. Karena Al-Quran, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena ia akan datang di hari kiamat itu sebagai syafi'an, sebagai penolong kita. Siapa yang akan menolong kita kalau bukan amal kita? Salah satunya adalah Al-Quran. Saat kita berada dalam kesedihan, kepedihan, maka Al-Quran datang di hari kiamat nanti sebagai penolong kita. Jangan merasa hari ini saya sudah sepuh, sulit untuk belajar. Karena yang diwajibkan bukan bisa bacanya, yang diwajibkan ikhtiarnya. Bagaimana kita ikhtiar untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita selama hayat masih di kandung badan. Masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini, maka mari kita belajar. Tidak usah malu karena sudah sepuh, tidak usah merasa gengsi karena usia sudah tidak muda. Selama keinginan kita kuat, niat kita kuat, kita ingin bisa membaca Al-Quran karena kita punya tujuan ingin bahagia dunia wal akhirat, maka mari kita lakukan. Kita belajar membaca Al-Quran kepada orang-orang yang ahli dalam membacanya. Karena tadi Al-Quran ini, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak hanya belajar Al-Quran ini, salah satu diantaranya adalah secara talaki. Berbeda dengan belajar kita seperti biasa. Mungkin kalau pelajaran biasa kita bisa pelajari sendiri. Tapi khusus untuk Al-Quran, ini harus ada talaki namanya. Harus ada guru yang mursyid. Harus ada guru yang membenarkan dan menyalahkan bacaan kita. Karena beliaulah nanti yang akan mempertanggungjawabkan bacaannya. Karena beliaulah yang akan menyambungkan sanad bacaan kita. Bacaan kita ada yang mempertanggungjawabkan. Jadi jangan takut, jangan khawatir saat kita belajar kepada ahlul Quran. Satu ayat, satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat, sampai kita mahir membaca Al-Quran. Selama hayat masih di kandung badan, mari kita lakukan itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib ikhtiarnya, bukan bisa bacanya. Man jadda wa jadda. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti bisa. Setelah kita belajar membacanya, baru kita memperdalam ilmu, membaguskan bacaannya. Atau yang kita sering kenal dengan kemasyhuran adalah belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwidnya.
Setelah itu baru kita bisa belajar memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ingin memperdalam lagi, selain daripada qiraat Imam Asim ini, riwayat Imam Hafs ini kita pelajari, kita belajar terus mempelajari, mengetahui ilmu bagaimana qiraat sab'ah. Jadi masih cukup panjang perjalanannya. Karena tadi kita punya tujuan ingin bahagia. Karena bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan kemewahan. Karena bahagia ini sederhana. Ketika hati nyaman, ketika hati nikmat, menikmati kehidupan kita, maka hidup kita sudah bahagia. Di antara kenikmatan itu bisa didapatkan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Selain daripada kenikmatan lain, kebahagiaan lain, dengan amal-amal kita, Al-Quran salah satunya yang memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kita dunia wal akhirat. Nanti di akhir kita contohkan bagaimana bacaan qiraat sab'ah, supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada motivasi dan ketertarikan untuk punya niat, minimal niatnya dulu, punya niat untuk memperdalam, punya niat untuk mengetahui, punya niat untuk mempelajari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kandungan Al-Quran tadi yang disampaikan bahwa Al-Quran isi kandungan diantaranya pertama terkait tentang tauhid atau akidah. Kemudian yang kedua tentang ibadah. Allah sampaikan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tauhid Allah sampaikan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian Allah mengatur tentang bagaimana akhlak yang mulia, tentang akhlak di dalam Al-Quran. "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Laqad ja'akum rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu tentang hukum, baik hukum pernikahan, hukum waris, hukum perniagaan, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa dan lain. Kemudian dalam Al-Quran ada sejarah Nabi dan para Rasul. Kemudian yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Selain daripada mengatur diri kita untuk hidup selalu lurus, ihdinas siratal mustaqim, nantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak isi kandungan Al-Quran yang semestinya kita pahami dan kita pelajari. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang disampaikan terkait interaksi dengan Al-Quran sebagai jalan kebahagiaan kita hidup di dunia, terlebih di akhirat, ada beberapa cara interaksi dengan Al-Quran. Tentunya yang pertama dengan cara mendengarkan dan menyimak. Ketika ada saudara, teman, ataupun orang lain membaca Al-Quran, dan saat itu kita berada di sampingnya dengan tidak melakukan kegiatan ibadah lain, lebih baik kita mendengarkan dan menyimak bacaan orang lain yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan itu Allah memberikan pahala, Allah memberikan kebaikan untuk telinga kita. Karena seluruh anggota tubuh ini setiap hari mesti bernilai ibadah. Itulah yang disebutkan bahwa kita termasuk orang yang bersyukur.
kita termasuk orang yang sehat walafiat. Bukan hanya sehat tapi walafiat. Apa itu walafiat? Walafiat selain daripada sehat zahir, walafiat ini menunjukkan kesehatan daripada anggota-anggota badan kita. Dengan cara telinga dengarkan bacaan Al-Quran, bukan mendengarkan gibah, bukan mendengarkan gosip, bukan mendengarkan hasudan fitnahan orang lain. Ini baru telinga kita sehat walafiat. Mata diperlihatkan untuk melihat hal yang baik-baik, baru disebut sehat walafiat. Mulut saat kita berbicara, berkomunikasi, mengeluarkan ucapan dan perkataan yang baik-baik, baru mulut kita disebut sehat walafiat. Dan begitupun tangan, kaki digunakan semestinya. Yang dilakukan adalah kebaikan, itulah yang dinamakan sehat walafiat. Kalau baru sehat saja, berarti anggota tubuh kita ini dari mulai atas sampai bawah ada anggota badan kita yang tidak melakukan hal yang baik. Maka hadirin rahimani rahimakumullah, semoga kita yang hadir khususnya pada kesempatan pagi ini Allah berikan sehat walafiat untuk badan jiwa raga kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf di ayat 204 menyampaikan firman-Nya, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan bacaannya. Wa ansitu, dan simak bacaan itu, la'allakum turhamun. Maka ketika kita menyimak dan mendengarkan bacaan Al-Quran itu, Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Bukan hanya sekedar orang yang membacanya saja, tapi kita yang mendengarkan pun mendapat rahmat dari bacaannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Kemudian yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan kebahagiaan dari Al-Quran ini dengan cara membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil. Maka untuk kategori tartil ini, bagi kita yang merasa bacaan kita masih terbata-bata, masih punya kesempatan untuk memperbaiki supaya bacaannya tartil. Tartil itu bacaannya santai, tadabbur bil makna. Kemudian tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, sesuai dengan tajwidul Quran. Karena bacaan Al-Quran sudah diatur oleh para ulama. Bacaan ini harus panjang, bacaan ini harus mendengung, bacaan ini harus ditekan, bacaan ini harus mantul, dan lain sebagainya. Dan itu semua dibahas atau kita bisa pelajari dalam tajwidul Quran. Semoga Allah berikan kesempatan ya, untuk kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, karena bacaan Al-Quran yang disampaikan para ulama ini ada 5, Pak. Yang pertama tadi tartil ya. Tartil ini bacaannya sudah bagus, sesuai kaidah, dan bacaannya santai. Santai itu alon, ya, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ini bacaannya tidak terlalu santai, tidak terlalu cepat, sesuai dengan kaidah, namun tidak tadabbur bil makna. Berarti hanya baca saja, tidak memahami apa yang dibaca. Namun demikian bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan tadwir. Tadwir ini di atas daripada tahqiq bacaannya, agak cepat sedikit. Namun tetap memperhatikan kaidah ilmu tajwid.
Kemudian yang keempat, hadar. Hadar lebih cepat. Biasanya ini kita lakukan bacaan ini saat Ramadan. Karena mengejar target untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ya. Tapi hadar ini juga tetap memperhatikan ilmu tajwid atau kaidah-kaidah ilmu membaca Al-Quran. Yang kelima, ini disebut dengan hadromah. Hadromah ini bacaannya tetap cepat tanpa aturan. Dan ini oleh para ulama, bacaan yang kelima ini diharamkan. Ya. Baca Al-Quran yang tidak dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi cepat tanpa aturan. Yang harusnya panjang dibaca pendek. Yang harusnya mendengung tidak didengungkan. Yang harusnya mantul tidak mantul. Itu bacaan-bacaan ini bacaan yang sangat tidak disarankan, bahkan diharamkan oleh ulama. Bacaan hadar. Kemudian dalam interaksi mengenai dengan hadar ini, ada sebuah firman hadis dari Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwa rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran ini bukan sebagai misi tadi, menjadi syafaat atau pertolongan untuk kita, namun sebaliknya, wal Qur'anu yal'anuhu, Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang dilaknat oleh Al-Quran karena bacaan kita hadar. Bacaannya cepat tanpa aturan ilmu tajwid. Nah, kemudian yang berikutnya, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim agar kita mendapatkan kebahagiaan dari wasilah kita membaca atau dari Al-Quran itu sendiri, menjaga dan menghafalkannya. Memang ini adalah pemberian istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghafal Al-Quran 30 juz. Kalau secara logika memindahkan ayat-ayat Quran sebanyak 30 juz satu Al-Quran ke dalam otak kita ini tidak mungkin. Tapi dengan ikhtiar dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghafal Al-Quran, maka kemampuan itu Allah berikan, Allah titipkan. Namun demikian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi beratnya apa? Kalau kita sudah menghafal, yang menjadi beratnya bukan kita saat menghafalnya, tapi pasca menghafalnya ini. Menjaga hafalannya. Kita yang tidak diberikan keistimewaan itu, maka kita juga punya kewajiban untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini, walaupun hanya 1 surat. Karena buktinya yang kita kerjakan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, kita dianjurkan dan disunnahkan membaca surat Al-Quran. Ya. Baru hafal kita membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan kita terus menggunakan surat Al-Ikhlas. Salat maghrib surat Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas lagi, subuh Al-Ikhlas lagi, zuhur, asar, semua surat Al-Ikhlas. Tapi mesti kita berusaha, minimal kita punya hafalan itu. Kalau untuk kita yang laki-laki minimal sampai surah At-Takasur, surat Ad-Duha, atau yang lebih ininya lagi juz 30 dari surah An-Naba sampai surat An-Nas. Itu bekal kita untuk kita sholat, ya. Kita membaca surat-surat tersebut, surat-surat pendek yang kita bisa lakukan, yang kita bisa baca. Nah, kemudian
yang keempat, mentadabburi atau memahami maknanya. Ini perlu pembelajaran yang amat panjang karena berkaitan dengan tafsir Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, bagaimana maksud yang Allah sampaikan dalam firman ayat ini. Ya. Kemudian yang kelima, belajar dan mengajarkannya. Kalau sudah kita mahir membaca Al-Quran, maka dakwahkan Quran itu dengan cara mengajarkannya. Sebelum kita bisa mengajarkan, tentunya kita juga harus belajar terlebih dahulu bagaimana bacaan yang tartil, bagaimana bacaan yang tahqiq, bagaimana bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang sudah diatur sedemikian rupa oleh para ulama. Kemudian yang keenam, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Kita misalnya saat baca ayat tadi tentang ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita pahami maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk kesenangan semata, tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah. Maka kita berpikir, apa yang harus kita lakukan menjalani kehidupan ini? Tentunya harus ibadah. Kerja harus menjadi ibadah. Melangkahkan kaki kemanapun harus menjadi ibadah. Apapun yang kita lakukan, aktivitas keseharian kita tentunya mesti menjadi ibadah. Senyum kita harus jadi ibadah. Komunikasi kita dengan orang lain harus menjadi ibadah. Tingkah laku kita harus menjadi ibadah. Bahkan pikiran kita pun harus menjadi ibadah. Kemudian yang terakhir, mensyiarkan, membela, mensyiarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Ya, ini bagi kita yang memang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mahir dalam membaca Al-Quran, sudah diberikan keistimewaan menghafal 30 juz, maka ini tugas yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran ini agar tertanam di dalam sanubari setiap umat muslim dan muslimah. Maka di saat kita melakukan 7 hal ini, Allah berikan kebahagiaan, kenikmatan, pancaran cahaya untuk kita yang terus dan istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai bacaan qiraat yang tadi kita sampaikan bahwa bacaan kita mengikuti qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Nah, di dalam qiraat ini ada yang disebut qiraat sab'ah atau 7 qiraat. Ya, 7 qiraat, 7 bacaan dan periwayatan. Yang pertama, qiraatnya Imam Nafi, riwayatnya Imam Qalun, dan Imam Nafi riwayat Imam Wars. Jadi Imam Nafi ini ada 2 riwayat, yang meriwayatkan bacaan Imam Qalun dan Imam Wars. Ya, mungkin yang sering kita dengar saat ada masjid yang menyalakan bacaan qari'nya yang kita kenal Kiai Haji Zainuddin Muhammad ZA, ya, sering kita bacaan yang dibaca beliau itu imalah dari riwayat Imam Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Sering mendengar itu ya? Nah, itu bacaan riwayatnya Imam Hafs. Kemudian Imam Waras, ya, riwayatnya Imam Waras. Kemudian yang kedua ada qiraatnya Imam Ibnu Katsir, riwayatnya Imam Bazi dan Imam Qambul.
Nah, ini dua riwayat ya. Kemudian yang ketiga, qiraat Imam Abu Umar Basri, riwayat Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Yang keempat, qiraatnya Imam Ibnu Amir, riwayat Imam Hisham dan Imam Zakwan. Yang kelima, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs dan Imam Abu Bakar. Nah, ini bacaan kita qiraat yang nomor 5 ini. Kemudian yang keenam, qiraatnya Imam Hamzah, riwayatnya Imam Khalaf dan Imam Khalad. Ketujuh, qiraat Imam Ali Al-Kisai dan riwayat Imam Ad-Duri Ali dan Imam Abu Haris. Itu 7 qiraat dan masing-masing ada yang 1 riwayat, ada yang 2 riwayat. Dulu saya belajar qiraat sab'at ini karena keterkaitan waktu dengan masa pendidikan di pesantren. Almarhum guru kami Kiai Haji Hilman Abdurrahman, Allahumma gfirlahu, itu mengajarkan selama 1 tahun dengan cara memberikan tatanan qiraat sab'ah atau bimbingan atau bagaimana ketentuan-ketentuan dan aturan bacaan qiraat sab'ah, yang kemudian itu dipraktekkan dalam 1 riwayat, dalam 1 qiraatnya itu 1 juz. Ya, 1 juz. Misalnya qiraat yang tadi nomor 1 Imam Nafi itu 1 juz, surat Al-Baqarah juz 1. Nanti naik lagi di qiraat yang kedua atau riwayat yang keduanya juz kedua, terus naik ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan nanti ke depannya untuk memperdalam bagaimana Al-Quran ini, dari mulai bacaan yang tartil ya, sampai mempelajari qiraat sab'ah. Mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah memberikan usia yang panjang dan berkah untuk kita belajar terus mengenai bacaan Al-Quran. Dulu di tahun 2010 saya menyelesaikan dan diijazah oleh beliau almarhum qiraatnya Imam Asim riwayat Hafs, itu selama talaki 3 tahun Pak. 30 juz itu 3 tahun, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setelah selesai kemudian diijazah. Itu ijazah fungsinya untuk menyambungkan sanad. Kemudian setelah itu 2011-nya saya belajar qiraat sab'ah. Alhamdulillah selesai 1 tahun ya. Bukunya masih ada sampai sekarang dari beliau, dan ini beliau yang langsung ketik. Cuman ketikannya masih ketikan zaman jadul, ketikan ya. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh almarhum dalam menijazahkan Al-Quran kepada saya bermanfaat untuk umat, bisa membantu orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas belajar membaca Al-Quran. Insya Allah saya juga membina 1 masjid di Binong, itu belajar membaca Al-Quran tapi dengan sebuah metode. Kalau sudah kenal metodenya Ummi ya. Alhamdulillah dari metode itu jamaah yang mengikuti sekarang sudah di level atau jilid 5 yang mana bacaannya bacaan tentang dengungan ya, dengungan. Karena untuk metode ini memang yang pertama dipelajari adalah cara membacanya. Setelah itu setelah selesai baru naik Quran, setelah Quran baru ada pembelajaran ilmu tajwid, dan juga ada yang dinamakan ilmu gharibul Quran ya. Gharibul Quran ini adalah bacaan-bacaan yang aneh di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran ada bacaan majreha, di dalam Al-Quran ada yang dinamakan saktah, di dalam Al-Quran ada yang dinamakan ismam. Ismam ini bacaannya mencucu atau monyong ya.
Itu ada di surat Yusuf ayat 11 di juz 12. La ta'manna. Jadi kalau belum tahu cara bacanya, pasti bacanya la ta'manna biasa. Tapi kalau yang sudah tahu, di sana ada, di Al-Quran itu ada tulisannya di situ. Ismam. Ismam itu bibir mencucu, ya, mengisyaratkan dhammah. La ta'manna, di antara dua dengungan. Ada lagi sakta. Ini ada 4 sakta. Ya, salah satunya adalah di surat Yasin yang sering kita baca, ya. Surat Yasin. Mim marqadina hadza. Apa itu sakta? Sakta berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi yang berhenti bacaannya bukan napasnya. Ya. Nanti kalau saat membaca surat Yasin di ayat itu, ayat 56 ya kalau nggak salah. Nah, ini bacaannya sakta, berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi bacaannya. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 1. Iwaja qayyima. Ya. Surah Al-Mutaffifin, kallabal rana. Surat Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Nah, itu diantara sakta di dalam Al-Quran ada 4 tempat, ya. Di surat Yasin, di surat Al-Qiyamah, di surat Al-Mutaffifin, dan di surat Al-Kahfi. Masih banyak, itu satu buku surat Gharibul Quran. Mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama belajar, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar kita senantiasa terus istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran inilah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dunia wal akhirat. Kalau hati sudah bahagia, insya Allah menjalani segala aktivitas pun nikmat. Ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan dalam kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat. Dari saya dalam penyampaian mohon maaf lahir batin apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon nanti dibetulkan, ya, kalau ada kekeliruan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian pagi hari ini bermanfaat, berfaedah, tentunya bisa kita amalkan keseharian kita, ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca